Aku cuma mau cari kardus bekas baju bayi di gudang. Itu aja, tapi di pojok paling gelap, di bawah kain sprei tua yang bau lembab, ada peti kayu kecil dikunci, tapi kuncinya menggantung di paku, seolah orang yang nyembunyiin ini buru-buru pergi. Aku tahu aku seharusnya turun lagi. Aku menantu. Ini rumah mertua. Tapi rasa penasaran itu kayak cakar, nyangkut di dada. Kunci itu dingin saat aku putar. Klik. Peti terbuka. Di dalamnya ada buku harian kulit coklat, ujung-ujungnya mengelupas. Namanya tertulis rapi. Ratih. Ratih. Ibu mertua. Tanganku gemetar waktu aku buka halaman demi halaman. Tulisannya lembut, seperti orang yang selalu sabar. Sampai aku menemukan angka itu, 47. Di halaman 47, tinta hitamnya lebih tebal. Seolah ditekan dengan marah, kalimat pertama langsung bikin napasku putus. Aku mengakhiri hidupnya malam itu. Dunia mendadak sunyi. Aku dengar detak jantungku sendiri, keras banget, sampai kupikir orang di bawah bisa dengar. Aku baca lagi, berharap aku salah paham. Tapi kalimat berikutnya lebih kejam. Bukan kecelakaan, bukan sakit. Aku yang memilih, dan aku akan melindungi dia, apapun harganya. Aku baru mau membalik halaman, ketika papan tangga berderit. Satu langkah. Lalu satu lagi. Ada orang naik. Aku membeku. Diari itu terasa seperti bara di tanganku. Dan suara ibu mertua terdengar dari bawah, pelan, tenang, tapi dingin. Lisa, kamu di gudang ya? Aku buru-buru nutup diari itu, tapi sudah telat. Langkah kaki makin dekat, pelan tapi pasti. Aku selipkan buku itu ke balik jaket, petiku tutup asal, lalu aku berdiri seperti orang yang cuma lagi cari kardus. Pintu gudang terbuka. Cahaya dari lorong menyiram ruangan sempit ini. Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Rambutnya rapi, baju rumahnya bersih, wajahnya sama seperti biasanya. Tenang, lembut, bahkan senyumnya muncul pelan. Kamu nyari apa di sini, nak? Nada suaranya manis. Tapi matanya menelusuri ruangan. Berhenti di peti kayu yang posisinya sudah bergeser. Aku merasa kulit di tengkukku dingin. Aku nyari kardus baju bayi, Bu. Yang dulu Arga simpen. Oh. Dia mengangguk pelan, lalu masuk 2 langkah. Gudang ini berantakan ya. Kamu jangan kebanyakan angkat-angkat. Nanti punggungmu sakit. Aku memaksa senyum. Iya, Bu. Dia mendekat kerak, merapikan kain sprei yang tadi aku angkat. Gerakannya pelan, teliti, seolah dia ibu paling perhatian sedunia. Tapi aku merasakan sesuatu yang lain. Ketelitian orang yang terbiasa memastikan tidak ada yang berubah. Dia menoleh lagi. Arga di luar ya? Iya. Lagi ke bengkel, katanya. Aku bohong. Arga sebenarnya lagi mandi di kamar. Ibu mertua mengangguk lagi, lalu berkata pelan, kalau ada barang lama, jangan sembarangan dibuka ya, Lisa. Kalimatnya sederhana, tapi nadanya seperti pagar besi menutup. Aku menelan ludah. Maksudnya, dia tersenyum, tapi senyumnya nggak sampai ke mata. Barang lama itu kadang membawa debu, kadang membawa masalah. Aku diam. Di dalam jaket, diari itu seperti nadi kedua. Aku takut dia bisa dengar detak jantungku dari dekat. Aku menahan diri untuk tidak mundur. Aku bukan anak kecil. Aku punya hak untuk tahu. Tapi mulutku mendadak kering. Ibu mertua memegang tanganku sebentar. Hangat, terlalu hangat. Kamu capek? Turun dulu. Ibu buatkan teh. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. And one bolusan. Saat aku melangkah keluar, aku merasakan tatapannya menempel di punggungku. Aku mencoba jalan normal, tapi setiap langkah terasa seperti berjalan membawa bom. Di dapur, Arga sudah duduk, rambut masih basah, pakai kaos rumah. Dia melirik aku heran. Loh, kamu habis dari mana? Aku mau jawab, tapi ibu mertua sudah menyela dengan suara ceria, seperti tidak ada apa-apa. Lisa tadi nyari kardus bayi. Kasihan, dia terlalu rajin. Arga tertawa kecil. Kamu mah ada-ada aja. Wurser martiri mamare. Aku ikut tertawa, tapi tawaku palsu. Karena di kepalaku cuma ada satu kalimat dari halaman 47. Aku mengakhiri hidupnya malam itu.
Dan yang lebih menakutkan, ibu mertua barusan ngomong soal barang lama seolah dia tahu persis aku baru saja menyentuh masa lalu yang tidak boleh dibuka. Malamnya, aku nggak bisa tidur. Arga sudah mendengkur pelan di sampingku, satu tangan masih nyangkut di pinggangku seperti biasa. Tapi aku malah menatap langit-langit, merasa ada mata lain di rumah ini, mata yang nggak pernah benar-benar merem. Diari itu kusembunyikan di bawah tumpukan baju di lemari koper. Aku sampai mengatur posisi resletingnya, biar kalau ada yang buka, aku tahu. Aku benci jadi orang yang curiga, tapi kalimat di halaman 47 itu terlalu gila untuk diabaikan. Sekitar jam 2 pagi, aku bangun karena suara halus, seperti pintu lemari digeser pelan. Aku langsung duduk. Gelap. Hening. Arga tetap tidur. Tapi aku bisa merasakan, ada sesuatu di luar kamar. Aku menahan napas, lalu turun perlahan dari ranjang. Kaki telanjangku menyentuh lantai dingin. Aku membuka pintu kamar sedikit, cuma celah. Lorong sepi. Tapi dari arah gudang, ada suara kayu beradu pelan. Seperti peti diseret sedikit, lalu berhenti. Aku menelan ludah. Jantungku langsung nyaris meloncat. Aku bergerak pelan ke arah gudang, menghindari papan lantai yang suka berderit. Setiap langkah terasa kayak keputusan bodoh, tapi aku sudah telanjur masuk. Di depan pintu gudang, aku berhenti. Ada cahaya tipis dari bawah pintu, lampu lorong gudang menyala. Siapa yang nyalain? Aku dorong pintunya sedikit. Dan aku melihatnya. Ibu mertua berdiri membelakangi aku, membuka lemari rak paling atas. Di tangan kirinya ada sprei tua yang tadi siang dia rapikan. Di tangan kanannya, ada kunci peti. Aku membeku. Dia nggak membuka peti. Dia cuma menatapnya, lama, seolah memastikan peti itu masih di tempatnya, masih terkunci, masih aman. Lalu dia menutup lemari, mematikan lampu, dan berjalan keluar langsung ke arah lorong. Aku buru-buru mundur ke sudut, menahan napas sampai dada sakit. Ibu mertua lewat di depan pintu gudang tanpa menoleh, tapi aku merasa, dia tahu aku ada di dekat situ. Seperti ada senyum kecil yang enggak terlihat. Begitu langkahnya menjauh, aku masuk lagi ke gudang. Aku nyalakan lampu, peti itu masih di situ. Tapi posisinya beda. Debu di lantai ada garis tipis seperti baru digeser. Aku mendekat, membuka peti dengan tangan gemetar. Kosong. Diary itu hilang. Darahku langsung dingin. Aku menutup peti, membalik kain-kain, membuka kardus satu-satu. Enggak ada. Aku menahan panik. Aku nggak boleh langsung lari ke Arga. Kalau aku heboh, ibu mertua akan tahu aku memang baca halaman itu. Aku tarik napas panjang. Oke, Lisa. Kamu harus pakai otak. Aku memeriksa gudang seperti orang yang lagi menyelidiki TKP. Rak sebelah kanan, ada album foto keluarga, kotak perhiasan kecil, map plastik yang ujungnya menguning. Rak kiri, kardus obat-obatan lama, botol minyak kayu putih, dan satu kantong kain yang menggelembung. Aku buka kantong kain itu. Isinya bukan barang rumah tangga. Isinya dokumen. Kertas-kertas tua, beberapa fotokopi KTP yang sudah pudar, dan satu potongan koran lama yang dilipat kecil-kecil, seperti disembunyikan bertahun-tahun. Aku membuka lipatan koran itu. Judulnya sudah kabur, tapi masih bisa kubaca sebagian. Perempuan muda ditemukan tewas. Di bawahnya ada tanggal. 30 tahun lalu. Tanganku bergetar lebih parah daripada saat memegang diary. Aku tahu ini bukan sekadar rahasia keluarga biasa. Ini kasus. Dan kalau diary itu hilang, artinya ibu mertua mengambilnya lagi bukan karena takut aku tahu, tapi karena ada sesuatu di dalamnya yang bisa menghancurkan seseorang. Aku menutup potongan koran itu cepat-cepat, memasukkannya kembali ke kantong kain, lalu aku mematikan lampu gudang. Saat aku berbalik mau keluar, suara dari belakangku membuatku kaku. Bukan langkah, bukan pintu, tapi suara halus, seperti kertas dibalik. Di kegelapan gudang, aku mendengar napas seseorang. Dan suara ibu mertua, tepat di belakangku, berbisik pelan. Kamu cari yang ini, Lisa? Aku membeku. Aku nggak berani menoleh, karena kalau aku menoleh dan benar itu ibu mertua, berarti aku ketahuan, bukan cuma masuk gudang, tapi juga mengacak-acak masa lalu yang dia kubur rapat-rapat.
Kamu cari yang ini, Lisa? Suara itu dekat banget. Terlalu dekat. Aku memaksa diriku menelan ludah, lalu perlahan menoleh. Ibu mertua berdiri di belakangku, masih pakai baju rumah yang sama. Tangannya memegang diari kulit coklat itu, tapi bukan seperti orang yang memegang buku, lebih seperti orang yang memegang senjata. Wajahnya datar. Senyumnya hilang. Aku membuka mulut, tapi nggak ada suara yang keluar. Dia mengangkat diari sedikit, seperti menawarkan, sekaligus menguji. Kamu penasaran, ya? Katanya pelan. Aku akhirnya berhasil bicara, suaraku serak. Bu, itu, buku apa? Dia menatapku lama. Lama sekali, lalu dia menghembuskan napas, seolah lelah memikul sesuatu yang terlalu berat. Buku lama, jawabnya. Yang seharusnya nggak pernah kamu lihat. Aku mencoba terlihat tenang, padahal tangan dinginku sudah gemetar. Aku nggak sengaja. Aku cuma, jangan bohong. Suaranya tetap pelan, tapi tajam. Kalau cuma nggak sengaja, kamu nggak akan ada di sini jam segini. Aku ingin menyangkal, tapi matanya seperti sudah membaca semua alasan palsu di kepalaku. Dia melangkah mendekat. Aku spontan mundur setengah langkah, punggungku hampir menyentuh rak. Lisa. Namaku keluar dari mulutnya seperti peringatan. Aku tahu kamu anak pintar. Kamu cepat tangkap situasi. Jadi aku tanya satu hal saja. Dia mencondongkan badan sedikit. Kamu sudah baca halaman berapa? Aku tidak menjawab. Tapi diamku adalah jawaban. Ibu mertua menutup mata sebentar, seperti menahan sesuatu yang mau meledak, lalu dia membuka lagi, kali ini tatapannya lebih dingin. Halaman 47, katanya pelan, seperti menyebut angka yang terkutuk. Aku merinding. Bu, maksud tulisan itu apa? Dia tidak langsung menjawab. Dia malah berjalan melewatiku, menyalakan lampu gudang lagi, lalu duduk di kursi lipat kecil, seperti orang yang akhirnya menyerah untuk terus lari. Aku berdiri beberapa langkah darinya, masih siap kabur kalau dia mendadak berubah. Ibu mertua membalik diari itu pelan, lalu membuka halaman awal. Tiba-tiba suaranya berubah. Bukan lagi suara ibu rumah tangga lembut, tapi suara perempuan yang pernah muda dan pernah hancur. Waktu itu, aku baru 27, katanya. Arga masih kecil. Aku pikir hidupku sudah beres. Suami kerja, rumah cukup, tetangga baik. Dia tertawa pendek, getir. Ternyata aku bodoh. Aku menahan napas. Ada apa, Bu? Dia menggeser diary itu ke arahku sedikit. Baca. Aku maju pelan, menunduk. Tulisannya rapi, tapi beberapa bagian seperti ditulis sambil menangis. Malam ini dia datang lagi. Dia bilang kalau aku tidak menurut, dia akan ambil anakku. Dia bilang, orang sepertiku tidak pantas punya keluarga. Aku mengangkat kepala. Dia siapa? Ibu mertua menggeleng. Di diari itu, aku tidak pernah tulis namanya. Aku takut kalau ada orang baca. Aku cuma panggil dia. Dia mengusap kening, seperti nyeri yang tidak pernah sembuh. Tapi dia itu nyata. Dia bukan bayangan, dia manusia yang punya kuasa. Aku menelan ludah. Dia mengancam ibu? Ibu mertua mengangguk pelan. Bukan cuma mengancam. Dia menuntut. Aku merasakan dada sesak. Apa yang dia minta? Ibu mertua menatapku, matanya berkaca-kaca tapi tidak ada air mata jatuh. Dia minta aku tutup mulut tentang sesuatu yang terjadi di rumah ini. Aku makin bingung, tapi juga makin takut. Tentang apa? Ibu mertua membuka halaman lain. Tanggalnya 30 tahun lalu, beberapa hari sebelum tanggal di potongan koran yang aku temukan. Dia membaca pelan, suaranya bergetar. Perempuan itu datang ke sini. Dia tidak takut. Dia bilang dia punya bukti. Dia bilang kalau aku diam saja, aku akan ikut tenggelam. Tapi kalau aku bicara, semuanya akan terbongkar, termasuk orang yang paling aku lindungi. Aku merinding. Perempuan itu, yang di koran. Ibu mertua tidak menjawab. Dia menatap ke arah peti kosong, lalu kembali ke mataku. Lisa, katanya pelan, kalau kamu sudah masuk sejauh ini, kamu harus siap dengar sesuatu yang lebih buruk daripada kata pembunuhan. Aku ingin mundur, tapi kakiku seperti tertancap. Ibu mertua menutup diary itu perlahan. Dan dengan suara yang hampir seperti bisikan,
dia berkata. Karena malam itu, ada 2 orang yang mati. Aku pulang ke kamar subuh itu dengan kepala penuh suara. Arga masih tidur, napasnya tenang seperti dunia baik-baik saja. Aku menatap wajahnya lama, lalu menutup mataku. 2 orang mati. Kalimat itu seperti paku. Pagi harinya, ibu mertua kembali jadi Ratih yang semua orang kenal. Dia masak seperti biasa, senyum seperti biasa, bahkan menyuruhku tambah lauk. Seolah semalam tidak pernah terjadi. Aku pun pura-pura normal. Karena aku tahu, kalau aku panik, aku kalah. Aku butuh bukti. Aku butuh urutan. Aku menunggu momen saat ibu mertua ke pasar dan Arga pergi kerja. Begitu rumah sepi, aku langsung bergerak. Pertama, aku ambil potongan koran yang tadi malam ku sembunyikan lagi di kantong kain. Aku foto dengan ponsel. Aku zoom pelan-pelan. Ada beberapa kata yang masih bisa dibaca. Lokasi, umur korban, dan 1 kalimat yang membuat bulu kudukku berdiri. Kasus dinyatakan selesai tanpa tersangka. Selesai tanpa tersangka, padahal ada pembunuhan. Aku buka map plastik tua yang ada di gudang. Ada buku tamu keluarga, catatan iuran lingkungan, dan 1 bundel kertas yang ujungnya digunting rapi. Seperti orang yang sengaja menghapus bagian tertentu. Di salah 1 lembar, ada daftar nama warga. Di situ, aku melihat bekas tip X, putih tebal. Tapi di bawahnya masih ada bayangan tinta. Aku ambil pensil, aku gosok halus dari belakang kertas, pelan-pelan, seperti trik anak sekolah. Bayangan tulisan itu muncul sedikit. Nama itu, hampir terbaca. Maya. Cuma itu. Maya. Nama depan. Aku menahan napas. Maya siapa? Aku tidak bisa tinggal di rumah terus. Kalau mau tahu, aku harus keluar cari orang yang masih ingat. Tapi aku juga tidak boleh terlihat seperti sedang menyelidiki keluarga sendiri. Aku pakai cara paling sederhana. Aku keluar dengan tas belanja, pura-pura mau beli sayur, lalu mampir ke rumah sebelah rumah Bu Ningsih, tetangga paling lama di gang ini. Orang yang paling suka tahu cerita, Bu Ningsih membuka pintu dengan senyum lebar. Lah, Lisa. Tumben sendirian. Aku memasang ekspresi ringan. Iya, Bu. Mau nanya-nanya dikit. Biar aku nggak kelihatan anak baru terus. Bu Ningsih ketawa. Ya ampun, sini masuk. Aku duduk, pura-pura memuji tanaman, memuji kucingnya, baru setelah itu aku lempar pertanyaan kecil. Bu, dulu sebelum aku nikah sama Arga, di rumah ini pernah ada kejadian apa ya? Maksudnya? Kayak cerita-cerita kampung gitu. Senyum Bu Ningsih langsung mengecil. Tangannya yang tadi lincah menyusun gelas, mendadak berhenti. Kejadian apa? Dia pura-pura bingung. Aku tidak memaksa. Aku malah tersenyum tipis. Aku cuma dengar-dengar aja, Bu. Katanya dulu pernah ada orang meninggal, tapi nggak jelas. Bu Ningsih menatapku. Matanya seperti menimbang, aku ini siapa, dan seberapa aman aku untuk tahu. Lalu dia mendekat, suaranya pelan. Kamu dengar dari siapa? Aku nggak ingat, Bu. Mungkin dari tukang sayur. Aku cuma penasaran. Bu Ningsih menarik napas panjang. Kalau kamu sudah jadi keluarga, mungkin kamu memang bakal tahu suatu hari. Dadaku berdebar. Jadi benar ada kejadian, Bu? Bu Ningsih mengangguk pelan. Ada perempuan muda. Datang ke sini sering. Cantik. Tapi wajahnya selalu tegang. Namanya Maya. Nama itu membuat tenggorokanku kering. Bu Ningsih melanjutkan. Orang-orang bilang dia punya urusan sama keluarga kalian. Tapi nggak ada yang berani tanya. Terus suatu malam, dia ditemukan mati. Aku menjaga suaraku tetap stabil. Mati karena apa, Bu? Bu Ningsih menggeleng. Katanya sakit. Katanya kecelakaan. Tapi, kalau kamu tanya aku, itu bohong. Kenapa Bu yakin? Bu Ningsih memandang ke lantai, lalu berbisik, karena malam itu aku dengar teriakan. Dan setelah itu, mobil keluar dari rumah kalian, ngebut. Jamnya lewat tengah malam, aku merasakan tubuhku dingin. Siapa yang bawa mobil itu? Bu Ningsih mengangkat bahu. Aku nggak lihat jelas. Tapi yang aku lihat, Ratih keluar sebentar. Dia berdiri di teras. Wajahnya pucat.
Seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. And I have to niagastare. Aku menelan ludah. Terus kasusnya gimana? Bu Ningsih tertawa kecil, getir. Kasusnya hilang. Seperti ditelan tanah. Orang-orang disuruh diam. Dan nama Maya, pelan-pelan enggak pernah disebut lagi. Aku menggenggam tas belanjaku kuat-kuat. Otakku langsung menyusun. Diary, ancaman, nama yang dihapus, koran lama, dan saksi yang mendengar teriakan. Aku berdiri, tersenyum kecil supaya Bu Ningsih tidak curiga aku terlalu terguncang. Makasih ya, Bu. Aku cuma pengin ngerti lingkungan. It's quite hard, man. Bu Ningsih menatapku seperti ingin menahan. Lisa, kadang ada kebenaran yang kalau dibuka, rumah bisa runtuh. Aku mengangguk pelan. Kalau rumah berdiri di atas kebohongan, Bu, mungkin memang sudah waktunya runtuh. Aku keluar dari rumah Bu Ningsih dengan langkah pelan, tapi di dalam kepalaku, satu hal sudah jelas. Maya itu nyata, dan seseorang di rumah ini sudah membunuhnya atau menutupinya selama 30 tahun. Aku baru sampai rumah, masih pegang kantong sayur, ketika ibu mertua sudah duduk di ruang tengah, teh hangat di meja. TV mati. Rumah terasa seperti menahan napas. Dia menoleh, tersenyum tipis. Terlalu tenang untuk ukuran orang yang tadi pagi pergi pasar. Kamu lama. Nak, aku mengangkat kantong belanja, pura-pura santai. Antri, Bu. Tadi rame. Ratih mengangguk pelan. Tangannya mengusap tepi cangkir, seolah sedang menimbang kata. Kamu tadi mampir kemana? Tanyanya, ringan. Tapi matanya tidak ringan. Aku berhenti sebentar. Ini dia. Ujian pertama. Aku tertawa kecil, berusaha natural. Ke Bu Ningsih sebentar. Dia baik. Ngajak ngobrol. Ratih menatapku tanpa berkedip. Ngobrol apa? Aku meletakkan sayur di meja dapur, sengaja membelakangi dia agar dia tidak melihat wajahku terlalu jelas. Ya, ngobrol biasa, Bu. Soal tanaman, soal harga cabai, sunyi. Lalu kursinya bergeser pelan, aku mendengar dia berdiri, langkahnya mendekat sampai bau parfumnya yang lembut itu masuk ke hidungku. Lisa, suaranya rendah. Kamu itu, tipe orang yang kalau penasaran, nggak bisa berhenti. Aku memutar badan, menatapnya. Aku cuma pengin akrab sama tetangga. Ratih mengangkat alis sedikit. Kalau cuma akrab, kamu nggak akan pulang dengan mata seperti itu. Aku refleks menyentuh wajahku, lalu menahan diri. Terlambat. Dia benar-benar memperhatikan. Ratih menghela napas, lalu berjalan ke lemari kecil dekat ruang tamu. Dia membuka laci bawah, mengambil sesuatu, dan meletakkannya di meja. Diary itu. Jantungku langsung jatuh. Dia tidak mendorongnya ke arahku. Dia cuma meletakkannya, lalu duduk lagi, menatapku seperti hakim. Aku nggak suka main kucing-kucingan, katanya. Aku juga nggak suka orang lain masuk ke urusan yang bisa bikin mereka celaka. Aku berusaha menahan gemetar. Ibu takut aku tahu? Ratih menatap cangkir tehnya, lalu berkata pelan, aku takut kamu jadi korban berikutnya. Kalimat itu membuat perutku melilit. Aku mendekat setengah langkah. Bu, tolong. Kalau memang ada yang terjadi, aku punya hak tahu. Ini keluarga aku juga. Ratih tersenyum tipis, tapi kali ini senyumnya sedih. Keluarga? Kamu baru masuk. Kamu belum tahu harga yang harus dibayar untuk mempertahankan kata itu. Aku menggeleng. Saya bukan anak kecil. Inauation. Ratih mengetuk diari itu dengan ujung jarinya. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Setiap ketukan seperti menekan sarafku. Kamu baca halaman 47, katanya. Kamu pikir kamu siap, tapi kamu belum tahu. Kenapa aku menulis kalimat itu? Aku menahan diri untuk tidak langsung bilang, karena Maya dibunuh, walau kata itu sudah memantul di otakku. Ratih menatapku, tajam. Aku tanya sekali lagi. Kamu sudah cerita ke Arga? Aku tercekat. Belum. Bagus. Suaranya dingin. Karena kalau Arga tahu sekarang, dia akan melakukan hal yang paling bodoh. Aku menelan ludah. Kenapa, Bu? Karena pelakunya, orang dekat. Ratih tidak langsung menjawab. Matanya berkedip pelan, seperti orang yang sedang membuka luka lama. Lalu dia berkata, hampir tanpa suara,
pelakunya itu, masih makan di meja ini. Aku merasa darahku turun ke kaki. Rati berdiri, mendekat sampai jarak kami cuma sejengkal. Lisa, dengar baik-baik. Kalau kamu tetap menggali, kamu harus siap kehilangan sesuatu. Aku menatapnya, berusaha tidak mundur. Kehilangan apa? Rati menatap mataku lurus-lurus. Suamimu. Aku tercekat. Maksud ibu? Arga? Rati mengangguk pelan. Kamu pikir kamu kenal dia. Tapi ada versi Arga yang bahkan kamu belum pernah lihat. Aku menahan napas. Ibu sedang mengancam saya? Ratih tersenyum kecil, pahit. Aku sedang menyelamatkan kamu. Aku merasakan panas di dada, campur marah dan takut. Kalau ibu mau menyelamatkan saya, bilang kebenarannya. Ratih menatap diari itu lagi. Lalu, dengan gerakan pelan, dia membuka halaman 47 dan kali ini dia membiarkanku melihat satu baris yang tadi malam belum sempat kubaca. Di bawah kalimat aku mengakhiri hidupnya malam itu, ada tulisan kecil, seperti tambahan yang ditulis bertahun-tahun kemudian. Dan aku mengakhiri hidupku sendiri, saat memilih melindungi anakku. Aku menatap Ratih, napasku tercekat. Anak ibu. Arga? Ratih menutup diari itu pelan, lalu menatapku. Kalau kamu masih mau lanjut, katanya, suaranya bergetar tipis untuk pertama kalinya, jangan cari jawaban di rumah ini. Dia melangkah ke arah pintu, lalu berhenti tanpa menoleh. Cari di tempat mayat terakhir terlihat hidup. Pintu depan terbuka, angin masuk dingin. Dan di momen itu, aku sadar, Ratih bukan hanya menakut-nakuti. Dia sedang memberi petunjuk, sambil memastikan aku paham. Setiap langkahku setelah ini bisa menghancurkan pernikahanku sendiri. Aku tidak bilang apapun ke Arga malam itu, bukan karena aku tidak percaya dia. Tapi karena ibu mertua benar soal satu hal. Kalau Arga tahu sekarang, dia akan meledak. Dan kalau dia meledak, pelaku yang masih makan di meja ini akan langsung tahu aku sudah mengendus. Jadi aku memilih jalur yang paling aman. Aku pura-pura pergi ke minimarket sore-sore, pakai jaket biasa, rambut kuikat, wajahku bikin selelah mungkin biar tidak ada yang curiga. Tapi sebenarnya aku menuju tempat yang disebut Ratih. Tempat Maya terakhir terlihat hidup. Bu Ningsih tadi bilang Maya sering datang ke rumah ini. Jadi tempat terakhir dia terlihat hidup, kemungkinan bukan di rumahku. Tapi di tempat yang menghubungkan Maya dan keluarga ini, aku mulai dari yang paling logis, pos ronda ujung gang. Di sana ada Pak Hadi, satpam lingkungan yang sudah tua, matanya tajam, tapi badannya sudah mulai gemetar kalau menggenggam rokok. Aku berdiri beberapa meter, pura-pura menunggu ojek online, lalu mendekat. Pak, aku tersenyum ramah. Saya Lisa, menantunya Bu Ratih. Mau tanya, kalau dulu ada orang sering datang ke rumah, biasanya lewat sini ya? Pak Hadi menatapku, lalu mengangguk singkat. Lewat sini semua? Aku tertawa kecil. Hehe, iya juga. Maksud saya, yang dulu namanya Maya. It has atau kenan. Begitu nama itu keluar, wajah Pak Hadi berubah seperti disetrum. Tangannya berhenti di tengah gerakan menyalakan rokok. Maya? Dia mengulang pelan, seolah takut nama itu memanggil sesuatu. Aku menahan napas. Iya, Pak. Saya cuma, kebetulan dengar orang-orang pernah kenal dia. Pak Hadi menatap jalanan, bukan menatapku. Suaranya kecil. Ngapain kamu cari itu? Aku memilih jujur setengah. Saya pengen tahu kebenaran. Soalnya, saya merasa ada yang tidak beres. Pak Hadi tertawa hambar. Yang nggak beres itu. Orang-orang di dalam rumahmu. Kalimat itu membuat telapak tanganku dingin. Aku mendekat sedikit. Pak, Maya terakhir terlihat hidup di mana? Pak Hadi menggigit bibir. Kelihatan jelas dia ingin diam. Tapi mungkin karena sudah tua, atau karena sudah terlalu lama memendam, dia akhirnya bicara. Dia terakhir lewat sini malam itu, katanya. Dia jalan cepat bawa map. Dia nggak naik motor, dia jalan kaki. Kemana? Tanyaku cepat. Pak Hadi menelan ludah. Ke arah klinik lama. Aku mengerutkan kening. Klinik? Pak Hadi mengangguk pelan. Dulu di ujung jalan sana ada klinik kecil. Sekarang sudah tutup, jadi gudang obat kosong. Tapi dulu, banyak orang datang diam-diam. Bukan cuma buat berobat. Dadaku berdebar.
Maya kesana ngapain? Pak Hadi menatapku akhirnya. Matanya seperti memperingatkan. Karena dia mau ketemu seseorang. Seseorang yang bisa bantu dia buka aib. Aib siapa? Suaraku bergetar. Pak Hadi menghela napas panjang. Aib keluarga kalian. Aku menahan diri supaya tidak langsung lari. Pak, setelah Maya ke klinik itu, apa ada yang mengikuti? Pak Hadi mengangguk pelan, sangat pelan. Ada mobil hitam, katanya. Keluar dari arah rumahmu, pelan. Lampunya mati. Aku pikir cuma lewat, sampai aku dengar suara rem mendadak di dekat klinik. Aku menggenggam tali tasku kuat-kuat. Bapak lihat siapa yang nyetir. Pak Hadi menggeleng. Gelap. Tapi aku kenal cara mobil itu jalan. Itu mobil keluarga kalian. Engkau. Aku memejamkan mata sebentar. Menahan pusing. Mobil keluarga? Aku membuka mata lagi. Pak, kalau saya ke klinik itu sekarang, masih ada yang bisa saya temukan? Pak Hadi menatap sekeliling dulu, memastikan tak ada orang lain. Lalu suaranya turun jadi bisikan. Kalau kamu ke sana, katanya, jangan pergi sendiri. Dan kalau kamu nemu sesuatu, jangan bawa pulang ke rumah. Simpan di tempat lain. Aku mengangguk. Aku berbalik hendak pergi, tapi Pak Hadi memanggil pelan, seperti menyesal sudah bicara. Lisa. And then dia. Aku menoleh. Pak Hadi menatapku serius. Kalau kamu sudah buka pintu ini, kamu nggak bisa nutup lagi. Kamu siap? Aku menelan ludah. Aku teringat wajah Arga yang tertidur, tangan yang selalu memelukku. Aku teringat mata Ratih yang dingin, tapi ada retak sedih yang dalam. Dan aku teringat satu nama, Maya. Aku mengangguk pelan. Saya siap, Pak. Itasar mari nggak kerabu. Aku melangkah menjauh, menuju ujung jalan ke bangunan klinik tua yang sekarang seperti rongsokan. Dan entah kenapa, setiap langkahku terasa seperti mendekat ke kuburan yang belum pernah ditutup rapat. Klinik itu berdiri di ujung jalan seperti bangkai yang ditinggal. Cat dindingnya mengelupas, papan namanya sudah pudar, jendelanya ditutup seng miring. Tapi pintunya tidak dikunci rapat. Aku mendorong pelan. Engselnya mengerang, seperti protes karena ada orang yang berani masuk lagi. Di dalam bau obat lama bercampur lembab. Rak-rak kosong, meja pendaftaran berdebu, dan di lantai ada jejak langkah bukan baru banget, tapi jelas bukan jejak 20 tahun lalu. Ada yang masih datang ke sini. Aku menyalakan senter dari ponsel, menyapu sudut-sudut ruangan. Ada lemari arsip besi, pintunya setengah terbuka. Aku mendekat, menariknya pelan, isinya map-map tua. Nama pasien, tanggal, catatan singkat, tapi banyak yang sudah sobek di bagian paling penting seperti sengaja dirusak. Aku menahan napas, memindahkan map satu-satu. Tanganku sampai kotor hitam karena debu. Lalu aku menemukan satu map yang berbeda. Tidak ada label nama, cuma angka kecil di pojok, 47. Aku merinding. Angka itu lagi. Aku membuka map itu. Di dalamnya bukan catatan medis, tapi amplop koklat yang sudah menguning. Aku mengeluarkan isinya pelan. Foto lama, agak buram, diambil dari jauh. Di foto itu, ada dua perempuan berdiri di depan klinik, satu memakai kerudung, satu rambutnya dikuncir. Mereka seperti sedang berdebat. Yang rambut dikuncir memegang map tebal, wajahnya tegang. Itu pasti Maya. Dan perempuan berkerudung. Aku menelan ludah. Itu Ratih, ibu mertuaku, tapi versi muda. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Tidak ada sisa-sisa, ibu lembut di situ. Ini wajah orang yang siap melakukan apapun. Aku memegang foto itu erat, lalu menyorot bagian tangan mereka dengan senter. Ada detail kecil yang membuat kepalaku langsung berputar. Di jari manis Ratih muda, ada cincin. Bukan cincin kawin polos seperti yang sekarang dia pakai. Cincin itu punya batu kecil, bentuknya khas, seperti oval, dan aku kenal cincin itu. Karena cincin itu bukan punya Ratih sekarang. Cincin itu sering kulihat di tangan orang lain di rumah. Aku menelan ludah sampai sakit. Aku membuka amplop lebih dalam. Ada satu foto lagi, lebih dekat. Kali ini foto diambil di dalam klinik. Maya duduk, wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis.
Di sampingnya ada seseorang berdiri setengah terpotong, hanya terlihat bagian tangan dan cincin yang sama. Cincin batu oval itu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan suara. Di kepalaku langsung muncul satu nama, tapi aku memaksa menahan. Jangan buru-buru. Jangan menuduh tanpa bukti penuh. Aku memasukkan foto-foto itu ke tas kecilku, lalu aku mencari apapun yang bisa menguatkan. Di bawah tumpukan kertas sobek, aku menemukan kwitansi lama. Kertasnya sudah rapuh. Tertulis nama dokter, tanggal, dan satu kalimat pendek yang membuat napasku serasa berhenti. Pemeriksaan rahasia. Permintaan keluarga. Keluarga? Keluarga siapa? Aku menelusuri lagi, dan menemukan cap stempel di pojok bawah. Nama belakang keluarga kami, nama belakang Arga. Aku terduduk di lantai. Punggungku menempel dinding dingin. Jadi benar, klinik ini bukan sekadar tempat lewat. Ini tempat transaksi rahasia. Aku menarik napas, mencoba berpikir lurus. Maya datang membawa map. Ratih mudah menemui. Ada pemeriksaan rahasia atas permintaan keluarga. Ada cincin khas yang menghubungkan seseorang di rumah. Dan setelah itu, Maya mati. Aku mendadak teringat pesan Pak Hadi. Jangan bawa pulang ke rumah. Aku berdiri cepat, memasukkan semua bukti ke tas, lalu keluar dari klinik. Begitu di luar, aku tidak langsung pulang. Aku berjalan ke minimarket yang jauh, membeli minuman biar terlihat normal, lalu aku memesan ojek online bukan ke rumah. Aku menuju tempat yang paling aman untuk menyimpan bukti. Loker penitipan di stasiun kecil dekat pasar. Aku sewa loker harian, memasukkan foto dan kwitansi ke dalam amplop, lalu mengunci rapat. Aku baru bisa bernapas setelah itu. Tapi tepat saat aku menutup loker, ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Kamu di mana? Ibu bilang kamu ke minimarket. Tapi kok lama banget? Tanganku dingin lagi. Aku menatap layar, lalu menatap bayangan diriku di kaca loker. Aku baru sadar, langkahku tadi terlalu jauh. Dan kalau pelaku memang masih makan di meja itu, mereka pasti sudah mulai menghitung. Siapa yang paling berbahaya sekarang? Aku mengetik cepat. Di minimarket jauh. Tadi ngantri. Aku OTW pulang. Lalu aku menekan kirim. Dan di saat yang sama, aku merasakan ada orang berdiri di belakangku. Bukan menyentuh, bukan bicara, tapi cukup dekat untuk membuat kulitku merinding. Aku menelan ludah, perlahan menoleh, dan melihat ujung sepatu seseorang di lantai, berhenti tepat di sampingku. Aku menoleh pelan, berharap itu cuma orang yang lewat. Tapi sepatu itu berhenti, tidak bergerak. Aku menaikkan pandangan sedikit demi sedikit, dan yang kulihat bikin tenggorokanku langsung kering. Itu bukan orang asing. Itu Arga. Dia berdiri di sampingku, keningnya berkerut, mata tajamnya menatap loker lalu menatap aku. Tangannya masih menggenggam ponsel, jaketnya belum dilepas, seperti dia keluar rumah tanpa pikir panjang. Kamu ngapain di sini? Suaranya pelan, tapi ada sesuatu yang patah di dalamnya. Aku menelan ludah. Otakku berlari. Kalau aku bohong, dia akan tahu. Kalau aku jujur setengah, dia mungkin marah tapi masih bisa ditahan. Aku memaksakan senyum. Aku cuma lewat. Tadi minimarket rame, terus kepikiran titip paket. Arga melangkah satu langkah lebih dekat. Titip paket? Kamu bohongnya jelek, Lis. Aku terdiam. Matanya turun ke jari-jariku yang masih memegang kunci loker. Lalu matanya naik lagi, menembus wajahku. Kamu ke minimarket atau kamu nyimpen sesuatu? Tanyanya. Aku merasa dadaku sesak. Arga, aku cuma. Jangan cuma. Nada suaranya naik sedikit. Dari tadi aku telepon, kamu nggak angkat. Ibu bilang kamu pergi sebentar, tapi kamu hilang hampir 2 jam. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Ini momen yang menentukan. Kalau aku salah langkah, Arga akan pulang dan meledak di rumah. Dan kalau itu terjadi, pelaku akan bergerak duluan. Aku menahan napas, lalu bicara pelan. Aku nggak mau bikin kamu panik. Arga tertawa pendek, tidak lucu. Terlambat. Aku sudah panik. Dia menatap loker lagi. Apa yang kamu simpen? Aku menggenggam kunci itu lebih kuat. Aku nggak bisa bilang di sini. Kenapa? Karena kamu takut ada yang dengar. Arga menyipitkan mata. Lis,
Kamu lagi main apa? Aku menggeleng cepat. Aku bukan main. Hening beberapa detik. Suara orang lewat di stasiun kecil itu terdengar jauh sekali, seolah aku dan Arga berdiri di ruang vakum. Arga menghela napas, menahan emosi. Oke. Kita pulang. Sekarang. Aku spontan menggeleng. Jangan. Arga terdiam, seolah tidak percaya. Jangan? Maksudmu apa jangan? Aku menatapnya lurus. Kalau kita pulang sekarang, kamu pasti akan tanya ibu. Dan kalau kamu tanya ibu, semuanya bisa jadi berantakan. Expression the Samantha. Bainesan. Arga mendekat, suaranya merendah, tapi penuh tekanan. Kamu nyangka ibu terlibat sesuatu? Aku menelan ludah. Ini kalimat yang tidak boleh keluar sembarangan. Aku memilih kata-kata paling aman. Aku nyangka, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan aku lagi cari tahu supaya kita nggak jadi korban. Arga memandangku lama. Wajahnya tegang, seperti sedang menahan dua sisi. Sisi suami yang ingin melindungi. Dan sisi anak yang tidak mau percaya ibunya punya noda. Ada siapa, Lisa? Tanyanya akhirnya, lebih lirih. Kamu lihat apa? Aku ingin memeluk dia dan bilang semuanya. Tapi aku ingat wajah Ratih semalam. Aku ingat kalimat. Pelakunya masih makan di meja ini. Aku ingat cincin batu oval. Aku memilih membuka pintu sedikit saja. Aku nemu bukti tentang seseorang yang meninggal 30 tahun lalu. Arga membeku. Meninggal? Dia mengulang, pelan. Aku mengangguk. Namanya Maya. Wajah Arga berubah drastis. Bukan bingung, bukan sekadar kaget, tapi seperti orang yang baru mendengar nama yang selama ini dilarang ada di dunia. Jangan sebut nama itu, katanya cepat. Refleks. Aku terpaku. Kamu? Tahu? Arga mengalihkan pandangan, rahangnya mengeras. Aku cuma pernah dengar sekali waktu kecil. Terus, ibu marah besar. Setelah itu nggak pernah dibahas. Aku menelan ludah. Arga, aku rasa kematiannya bukan kecelakaan. Arga memejamkan mata, lalu membuka lagi. Liz, suara itu bukan marah. Itu takut. Aku butuh kamu percaya sama aku, kataku, suaraku bergetar tapi tegas. Aku nggak akan lakukan apapun yang bikin kamu hancur. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Arga menatap kunci di tanganku lagi, buktinya di dalam. Aku ragu sepersekian detik. Lalu aku mengangguk. Arga menghela napas panjang, seperti menelan batu. Oke, kita buka. Aku menegang. Di sini, Liz, Arga menatapku tajam. Kalau kamu bisa simpen rahasia ini tanpa aku, berarti aku bisa lihat tanpa kamu sembunyikan. Aku suamimu. Kalimat itu menusuk, karena benar. Tanganku bergerak pelan memasukkan kunci. Klik. Pintu loker terbuka sedikit. Aku menarik amplop coklat itu keluar. Jari-jariku gemetar. Arga mengambilnya, membuka pelan. Aku melihat wajahnya berubah saat dia menatap foto Ratih muda dan Maya di depan klinik. Lalu matanya turun ke detail cincin. Arga terdiam lama. Apa? Suaranya serak. Ini beneran? Aku mengangguk pelan. Aku nemu juga kwitansi. Ada cap nama keluarga kamu. Arga menutup amplop itu cepat, seperti takut foto itu bisa menggigitnya. Dia menatap sekeliling, lalu menatap aku. Kita nggak bisa pulang. Katanya tiba-tiba, nadanya berubah. Bukan sekarang. Aku menelan ludah. Kamu juga ngerasa itu? Arga mengangguk pelan. Kalau benar ini, berarti ada orang di rumah yang akan melakukan apapun supaya ini nggak keluar. And Mambo say. Dia menggenggam amplop itu erat, lalu menatapku dengan mata yang baru pertama kali kulihat. Versi Arga yang ibu mertua bilang. Versi Arga yang siap berperang. Lisa. Katanya pelan. Tegas. Mulai sekarang kamu jangan jalan sendiri. Dan satu hal kamu jangan percaya siapapun di rumah. Termasuk ibu. Kami tidak pulang. Bukan ke rumah. Arga membawa aku ke warung kopi kecil di pinggir jalan besar. Tempat orang lalu lalang, tempat wajah kami bisa hilang di antara keramaian. Dia duduk membelakangi tembok. Kebiasaan aneh yang baru kusadari sekarang. Tangannya tetap menggenggam amplop coklat itu. Seperti kalau dilepas sebentar saja, dunia akan runtuh. Aku cuma mau pastikan, katanya pelan. Ini kamu nemu di klinik tua itu? Aku mengangguk.
Ada map dengan angka 47 juga. Seolah semua ini terhubung. Arga menatap meja. Angka itu bikin aku merinding. Aku menelan ludah. Aku juga. Kami diam beberapa detik. Suara sendok beradu dengan gelas, motor lewat, orang ngobrol soal bola. Semua terdengar normal. Tapi di meja kami, ada masa lalu yang berdarah. Arga membuka amplop lagi, mengeluarkan foto. Dia tidak menatap lama, seperti takut. Lalu dia menarik napas, mengeluarkan ponselnya. Kita harus punya satu sumber lagi, katanya. Satu hal yang gak bisa dipelintir. Aku menatap dia. Diary. Arga mengangguk pelan. Ibu punya diary itu. Dan kalau kamu sudah baca halaman 47, berarti di sana ada inti. It's things tragic. Aku menggigit bibir. Semalam ibu memperlihatkan. Dia bahkan kasih petunjuk. Tapi dia juga menguji aku. Arga menatapku tajam. Dia uji kamu karena dia curiga kamu bisa bikin semuanya kebuka. Aku mengangguk. Dan dia bilang, cari di tempat Maya terakhir terlihat hidup. Arga menghela napas panjang. Berarti ibu nggak mau kita cari di rumah. Karena di rumah ada pelaku. Aku ragu sepersekian detik, lalu berkata pelan, Arga, aku lihat cincin di foto. Arga langsung menegang. Matanya menatapku seperti menantang. Sebut. Aku memaksa suaraku tetap stabil. Cincin batu oval itu, bukan cincin ibu sekarang. Tapi aku pernah lihat di rumah. Arga tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras. Tangannya menggenggam cangkir sampai ruas-ruas jarinya memutih. Aku juga lihat cincin itu, katanya akhirnya, suaranya serak, dadaku turun. Di siapa? Arga menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Di Tante Rena. Aku terpaku. Tante Rena adik ayah Arga yang sering datang. Yang paling cerewet, yang suka mengatur, yang selalu memanggil Rati dengan nada manja, seolah dia anak kesayangan. Rena? Suaraku nyaris tidak keluar. Arga mengangguk pelan. Dia selalu pakai cincin itu kalau datang acara keluarga. Katanya warisan. Aku menelan ludah. Tapi di foto, cincin itu ada di tangan orang yang berdiri dekat Maya. Arga mengangguk lagi, lebih pelan. Makanya aku bilang, kita nggak boleh pulang. Aku mencoba berpikir, kalau pelakunya Tante Rena, kenapa ibu menulis seolah dia pelaku? Arga menatapku, tatapannya bingung dan sakit sekaligus. Karena mungkin, ibu melindungi Rena. Aku menggeleng kecil. Tapi Rena itu bukan anak ibu. Arga terdiam. Lalu suaranya turun, seperti takut mengucapkan hal yang terlalu gelap. Kalau bukan melindungi Rena, katanya, berarti melindungi seseorang yang lebih dekat daripada itu. Aku merasakan tengkukku dingin. Maksud kamu? Arga tidak lanjut. Dia menarik napas kasar, seperti orang yang menahan muntah. Aku mengambil langkah lain. Arga, kita perlu baca halaman 47 lagi. Lengkap. Karena semalam aku belum sempat. Arga mengangguk, dan kita harus paham makna gandanya. Aku menatapnya. Makna ganda? Arga mencondongkan badan. Kalimat aku mengakhiri hidupnya malam itu bisa berarti dua hal. Bisa berarti ibu membunuh Maya, atau bisa berarti ibu mengakhiri hidup Maya, dalam arti lain menghapus identitasnya, menghapus namanya, menghapus kebenaran. Aku merinding. Jadi mengakhiri hidupnya bisa berarti membunuh reputasinya. Arga mengangguk. Atau membunuh kesaksiannya. Membuat semua orang percaya dia mati karena sakit. Padahal, dia dipaksa diam selamanya. Aku menelan ludah. Terus kalimat aku akan melindungi dia apapun harganya. Dia itu siapa? Arga menatap foto Ratih muda lagi, lalu berkata pelan, di diari ibu, dia itu selalu satu orang. Tapi siapapun yang ibu lindungi, orang itu masih ada. Aku merasakan punggungku kaku. Aku membuka ponsel, melihat pesan belum kubalas dari rumah tadi. Aku melihat jam. Kalau kami terlalu lama hilang, rumah akan curiga. Arga mengetuk meja pelan. Kita harus balik. Tapi bukan sebagai dua orang yang ketakutan. Kita balik sebagai dua orang yang punya rencana. Aku mengangguk, tapi suaraku bergetar. Rencananya apa? Arga menatapku, matanya tajam. Kita bikin ibu membuka halaman 47 lagi,
Tapi kali ini, ibu ngomong semuanya. Aku menelan ludah. Gimana caranya? Arga mendekat. Kita pancing dengan satu hal yang ibu nggak bisa abaikan. Aku berbisik. Apa? Arga menatap amplop coklat di tangannya, lalu menatapku. Kita bilang, katanya pelan, kita sudah tahu mayat terakhir terlihat hidup di klinik, dan kita punya foto yang membuktikan siapa yang ada di sana. Dadaku seperti disetrum. Arga melanjutkan, suara makin rendah. Kalau ibu panik, berarti dia takut kebenaran keluar. Tapi kalau ibu marah, berarti ada satu nama yang selama ini dia lindungi mati-matian. Aku mengangguk pelan. Lalu Arga menambahkan kalimat yang membuatku menahan napas. Dan kalau ibu tidak bicara, kita sebut nama Tante Rena. It's Sanbare. That's Upsaru Duzdare. Aku menatap Arga, takut sekaligus kagum. Dia tidak lagi ragu, dia sudah memilih kebenaran. Kami berdiri, membayar, lalu berjalan ke motor. Di jalan pulang, angin terasa seperti pisau. Dan di kepalaku, satu hal berputar terus. Halaman 47 bukan cuma pengakuan. Itu kunci. Dan malam ini, kami akan memaksa pintu itu terbuka meski yang keluar dari baliknya bisa menghancurkan keluarga kami. Kami pulang pas maghrib, tepat saat lampu-lampu rumah mulai menyala. Dari luar, semuanya tampak biasa, suara sendok dari dapur, aroma tumisan, TV tetangga yang terlalu kencang. Tapi langkah kami berdua berat, seperti membawa peti. Begitu masuk, Tante Rena sudah ada di ruang tamu. Dia duduk santai, kaki disilang, tertawa kecil sambil main ponsel, seolah dia pemilik rumah. Di jari manisnya, cincin batu oval itu berkilat kena lampu. Aku menahan napas. Arga memegang lenganku pelan, tanda supaya aku jangan terpancing dulu. Ratih keluar dari dapur membawa piring, melihat kami, lalu senyumnya muncul. Kalian dari mana? Kok bareng-bareng keluar? Arga tersenyum tipis, tapi suaranya dingin. Ngopi bentar, Bu. Tante Rena menoleh, mata tajamnya langsung menusukku. Wah, menantu sekarang sering banget keluar ya. Jangan-jangan, ada rahasia. Aku ingin membalas, tapi Arga mendahului. Justru kita lagi cari rahasia yang lama, katanya datar. Suasana langsung berubah. Ratih berhenti bergerak. Piring di tangannya diam di udara. Tante Rena tertawa kecil. Rahasia lama? Apaan sih, Ga? Kamu tuh suka bikin suasana tegang. Arga tidak ikut tertawa. Dia duduk, tepat di seberang ibunya. Aku duduk di sampingnya. Tante Rena masih di kursi sebelah. Tapi kini tubuhnya sedikit condong seperti predator yang mulai waspada. Arga menatap Ratih. Bu, aku mau lihat diary itu lagi. Ratih menatapnya lama. Diary apa? Arga tidak berkedip. Jangan pura-pura. Heneng. Ratih meletakkan piring pelan di meja. Kamu kenapa, Arga? Arga menghela napas, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menunjukkan foto dulu. Dia cuma berkata satu kalimat, pelan tapi tajam. Aku tahu mayat terakhir terlihat hidup di klinik ujung jalan. Wajah Ratih seperti kehilangan darah. Tante Rena masih mencoba santai. Maya siapa? Jangan ngomong aneh-aneh. Nanti Lisa takut. Aku menatap cincin di jarinya, lalu menatap wajahnya. Tante, kamu benar-benar nggak tahu? Tante Rena menyipit. Kamu ngomong apa sih? Arga mengangkat tangan, menahan aku, lalu kembali ke ibunya. Bu, kita nggak pulang buat marah-marah. Kita pulang buat dengar kebenaran. Ratih menelan ludah. Arga, jangan buka itu. Kenapa? Arga menekan. Karena pelakunya masih di rumah ini, Tante Rena mendadak berdiri. Jangan sembarangan nuduh ya. Arga menoleh cepat ke Tante Rena. Aku belum nyebut nama. Tante Rena terpaku sepersekian detik. Lalu dia memaksa tertawa. Ya karena jelas kamu maksud siapa. Ratih menutup mata sebentar, seperti pusing. Aku maju sedikit, suaraku tegas. Bu Ratih, semalam ibu bilang ada 2 orang yang mati, tolong jelaskan. Maya mati bagaimana? Ratih membuka mata, menatapku. Ada sesuatu yang rapuh di sana, tapi juga ada ketakutan yang besar. Dia. Ratih mulai, lalu berhenti. Arga mencondongkan badan. Bu. Halaman 47. Sekarang. Ratih gemetar.
Kalian gak ngerti. Kalau ibu gak bilang, kami akan cari sendiri, Arga memotong. Dan kalau kami cari sendiri, kami mungkin akan menuduh orang yang salah. Kalimat itu menusuk tepat. Ratih menatap Arga, lalu menatap Tante Rena. Tante Rena mengangkat dagu. Lihat, Ratih, kamu jangan dengerin mereka. Ini cuma drama anak muda. Ratih menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya menyerah untuk terus menahan arus. Dia berjalan ke kamar, mengambil diary, lalu kembali dengan tangan gemetar. Dia taruh di meja, tepat di depan Arga. Arga membukanya. Halaman 47. Aku menahan napas saat Arga membaca pelan. Dan kali ini kami melihat semuanya. Bukan cuma 1-2 kalimat. Di bawah tulisan, aku mengakhiri hidupnya malam itu. Ada paragraf yang selama ini tersembunyi oleh lipatan kertas. Arga membaca dengan suara serak. Dokter bilang dia tidak sakit. Tapi kami membuatnya terlihat sakit. Kami mencampur obat, menurunkan napasnya pelan-pelan. Tidak ada darah, tidak ada luka. Hanya tubuh yang berhenti, seperti tidur. Aku merasa perutku mual. Ratih menutup wajahnya dengan tangan. Aku nggak mau ini keluar. Tante Rena mundur setengah langkah. Wajahnya pucat, tapi masih berusaha keras menahan. Arga menatap ibunya tajam. Jadi bukan sakit. Ratih menangis tanpa suara. Bukan. Aku menatap Tante Rena, lalu menatap cincin di jarinya yang berkilau seperti ejekan. Dan saat aku mengira twist itu sudah cukup, Arga membalik halaman berikutnya. Di sana ada satu kalimat pendek, ditulis dengan tinta berbeda, seperti ditulis bertahun-tahun setelah kejadian itu. Dia belum mati waktu kami meninggalkannya. Dunia seolah berhenti. Aku menatap Ratih, tubuhku dingin. Bu, suaraku pecah. Maksudnya, Maya masih hidup waktu ditinggalkan? Ratih menatap kami dengan mata merah, dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak lagi tenang. Karena rencananya bukan membunuh dia. Dia menatap Tante Rena. Rencananya membuat dia hilang. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Kalimat Ratih menggantung seperti asap tebal. Bukan membunuh, tapi membuat dia hilang. Aku menatap Tante Rena. Perempuan itu masih berdiri, tapi bahunya mulai turun. Seperti tembok yang retak pelan-pelan. Cincin batu oval di jarinya tetap berkilat dan sekarang kilau itu terasa seperti dosa. Arga menutup diari setengah, menatap ibunya dengan mata merah menahan marah. Bu, jelasin. Suaranya rendah. Kalau bukan dibunuh, kenapa ada kalimat tubuh yang berhenti seperti tidur? Ratih mengusap wajahnya, lalu menatap kami satu-satu. Matanya lelah, bukan lelah fisik, lelah menahan rahasia puluhan tahun. Karena kami kasih dia obat. Ratih mengaku, suaranya serak. Biar dia lemas. Biar dia nggak bisa teriak. Biar orang yang lihat percaya dia sakit. Aku menahan muntah. Siapa kami? Bu? Ratih menatap lantai, lalu menatap Arga. Aku, dan Rena. Tante Rena langsung tersentak. Aku nggak. Ratih memotong, pelan tapi tajam. Kamu ada di sana. Tante Rena menutup mulutnya, matanya bergerak cepat seperti mencari jalan keluar. Arga mengepalkan tangan. Terus setelah itu, Ratih menelan ludah. Setelah itu, ada mobil. Kita bawa Maya keluar dari klinik. Aku membeku. Keluar? Kemana? Ratih menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Aku nggak tahu pasti. Aku pikir, kita cuma mau bikin dia takut. Bikin dia pergi, bikin dia berhenti ngancam. Arga menyipitkan mata. Jadi ibu nggak tahu rencana akhirnya? Ratih menggeleng lebih keras. Aku nggak tahu. Sampai semuanya terlambat. Aku menatap Arga, lalu menatap Ratih. Bu, tadi ibu bilang ada 2 orang yang mati. Siapa satunya? Ratih menutup mata. Napasnya berat. Lalu dia berkata pelan. Seperti membacakan hukuman untuk dirinya sendiri. Suamiku. Aku terpaku. Arga juga terpaku. Wajahnya seperti retak. Ayah? Arga berbisik, suaranya hampir hilang. Ratih membuka mata, penuh air. Malam setelah Maya dibawa pergi, ayahmu pulang. Dia tahu ada sesuatu. Dia lihat map Maya. Dia lihat obat. Dia lihat aku gemetar. Ratih tertawa pendek.
getir. Dia bukan orang baik Arga, tapi dia pintar. Dia langsung nyambung. Aku menelan ludah, dia terlibat juga. Ratih menggeleng cepat. Dia nggak ikut malam itu. Tapi dia tahu Rena punya urusan besar. Dan dia marah. And a bidas is onda. Arga menahan napas. Marah karena takut ketahuan? Ratih mengangguk pelan. Marah karena kalau Maya buka mulut, bukan cuma aib, bukan cuma nama keluarga, tapi sumber uang. Tante Rena mendadak tertawa kecil, suara palsu. Ratih, kamu tuh suka dramatis. Ratih menoleh cepat. Tatapannya tajam, bukan lagi tatapan ibu yang menahan. Ini tatapan perempuan yang akhirnya muak. Diam, Rena. Suaranya dingin. 30 tahun kamu hidup dari kebohongan itu. Tante Rena memukat. Kamu nggak punya bukti. Arga mengangkat diari lagi, menunjuk halaman 47. Ini bukti. Tante Rena melangkah maju, tiba-tiba, seperti mau merebut diari. Aku refleks berdiri, menahan, dan Arga cepat menarik diari menjauh. Jangan sentuh. Arga membentak. Tante Rena berhenti, napasnya cepat, matanya liar. Ratih menatap Arga, suaranya melembut tapi penuh penyesalan. Ayahmu malam itu ngajak aku bicara. Dia bilang, kamu harus diam, Ratih. Kalau kamu sayang Arga, kamu diam. Aku menggigil. Ratih melanjutkan, aku bilang aku nggak mau, aku bilang ini salah, dan dia bilang kalau aku bicara, Arga akan diambil dariku. Arga menatap ibunya, wajahnya pucat. Diambil? Ratih mengangguk, air mata jatuh. Dia bilang dia bisa bikin aku gila, bikin aku masuk rumah sakit jiwa, bikin semua orang percaya aku wanita yang gak waras, dan Rena. Kamu tahu Rena sanggup bantu dia. Tante Rena memalingkan wajah, tapi bibirnya bergetar. Ratih menghela napas, seperti menyerah. Aku mau lari malam itu. Aku mau bawa Arga pergi. Tapi sebelum aku sempat, Ratih berhenti, menelan sakit. Suamiku jatuh dari tangga belakang. Suaranya pecah. Orang bilang kecelakaan. Tapi aku dengar, ada dorongan. Ada suara Rena. Ada pertengkaran. Arga menutup mulutnya dengan tangan. Matanya merah. Bu, Arga berbisik. Maksud ibu, ayah, didorong? Ratih menatap Tante Rena, dan kali ini tidak ada ketakutan, hanya kebencian yang terpendam 30 tahun. Rena yang ada di dekat dia waktu itu, Ratih berkata pelan. Dan setelah itu, semua orang disuruh percaya kecelakaan. Tante Rena tertawa gemetar. Kamu gila, Ratih. Ratih mengangguk kecil, pahit. Iya, aku memang jadi gila, sejak malam itu. Aku menatap Tante Rena, dada panas. Jadi Maya hilang, dan ayah Arga mati, karena Rena. Tante Rena menjerit. Kalian gak tahu apa-apa. Arga berdiri, tubuhnya menegang seperti siap menerkam. Aku tahu satu hal. Suaranya rendah, tajam. Ibu bukan pembunuhnya. Ratih menatap Arga, air mata jatuh pelan. Arga menatap Tante Rena. Tapi kamu yang bikin semua ini terjadi. Tante Rena mundur, menabrak meja. Gelas bergoyang. Ratih menangis. Tapi suaranya tegas untuk pertama kalinya. Aku menulis seolah aku pelaku, karena aku melindungi anakku. Arga menelan ludah. Melindungi aku. Dari siapa? Ratih menatap Tante Rena, lalu berkata kalimat yang membuat ruangan membeku. Dari keluargamu sendiri. Ankorta, dari SG-sannya. Dan di detik itu, aku sadar. Twist terbesar bukan cuma soal Maya. Twist terbesar adalah Arga selama ini hidup di rumah yang membesarkannya dengan kebohongan dan orang yang paling dekat dengannya bisa jadi orang yang paling berbahaya. Tante Rena mundur sampai punggungnya menabrak lemari pajangan. Tangannya gemetar, tapi matanya masih tajam mata orang yang sudah terlalu lama menang karena orang lain takut. Kalian gak punya apa-apa, dia mendesis. Itu cuma tulisan Ratih, dia bisa nulis apa aja. Ratih berdiri pelan, lututnya terlihat lemah, tapi suaranya kali ini bukan suara ibu rumah tangga. Kamu salah, Rena, Ratih berkata lirih. Aku nulis itu untuk mengikat diriku sendiri, biar aku nggak lari dari rasa bersalah.
Tapi aku simpan bukti. Aku menahan napas. Bukti apa, Bu? Ratih menatapku, lalu menatap Arga. Di rumah ini ada satu tempat yang Rena nggak pernah berani buka. Tante Rena langsung menegang. Ratih, jangan. And quit. Kompan and Forman one matter, kasir. Arga menyipitkan mata. Tempat apa? Ratih mengangkat dagu, menunjuk ke arah belakang rumah. Kamar kecil bawah tangga. Yang kalian pakai buat simpan alat. Aku merinding. Kamar bawah tangga itu selalu dikunci. Katanya tempat barang-barang tajam dan bahan kimia. Arga melangkah cepat ke arah sana. Aku mengikuti. Tante Rena buru-buru bergerak, mencoba memotong jalan. Arga, kamu nggak boleh. Dia menjerit. Ratih menahan Tante Rena dengan satu gerakan yang mengejutkan, tangannya mencengkeram pergelangan Tante Rena kuat. Kamu sentuh anakku sekali lagi, Ratih berkata dingin, aku akan buka semuanya malam ini juga. Tante Rena terdiam, napasnya tersengal. Cincin batu oval itu bergetar di jarinya. Arga sudah sampai di pintu kamar bawah tangga. Dia menatap gemboknya, lalu menoleh ke ibunya. Kuncinya? Tanyanya singkat. Ratih melempar kunci kecil ke arah Arga. Kunci itu melayang sebentar, lalu ditangkap Arga dengan tangan yang gemetar menahan marah. Klak! Gembok terbuka. Arga menarik pintu. Bau tajam langsung menyergap campuran obat, karbol, dan sesuatu yang lebih tua, lebih busuk. Aku menutup hidung. Astaga! Di dalam kamar sempit itu ada rak-rak. Di rak paling atas, ada kotak besi kecil, berdebu tapi jelas masih sering dipindah. Arga menarik kotak itu turun. Berat. Dia memaksa membukanya. Engselnya berderit. Di dalamnya, amplop-amplop tua, kaset rekaman kecil, dan satu map plastik merah. Ratih berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Itu yang aku simpan. Tante Rena yang tadi masih sok kuat, langsung panik. Itu bukan apa-apa. Itu cuma sampah. Arga mengangkat map merah itu. Di sampulnya ada tulisan tangan Ratih. Maya. Aku merinding. Arga membukanya. Ada fotokopi berita, ada kwitansi klinik, ada foto yang sama seperti yang aku temukan tapi versi lebih jelas, lebih dekat, dan ada satu lembar yang membuat Arga membeku. Surat. Tulisan tangan Maya. Arga membaca pelan, dan suaranya berubah jadi serak. Ratih, aku tahu kamu bukan yang paling jahat di rumah itu. Tapi aku sudah nggak punya tempat lari. Kalau aku hilang, cari Rena. Cincin itu miliknya, dia yang mengatur semuanya. Aku menatap Tante Rena, wajahnya putih seperti kertas. Aku melangkah mendekat, suaraku dingin. Jadi Maya sempat nulis ini sebelum hilang. Tante Rena menggeleng cepat. Bohong. Itu palsu. Siapapun bisa nulis. Ratih mengangkat tangan, menunjuk kaset rekaman. Kalau surat bisa kamu bilang palsu, dengar itu. Arga mengambil kaset. Tangannya gemetar, tapi dia memaksa tenang. Ada pemutarnya. Ratih menunjuk ke rak bawah. Radio kaset lama, masih bisa. Arga menarik radio kaset tua itu, colok ke stop kontak, bunyi tek kecil terdengar. Lampu indikator menyala lemah. Aku menahan napas saat Arga memasukkan kaset. Tante Rena melompat maju, mencoba merebut radio itu. Jangan. Dia menjerit. Tapi Arga lebih cepat. Dia mendorong Tante Rena sampai terhuyung, lalu menekan tombol play. Suara statis beberapa detik. Lalu muncul suara perempuan, lemah, tapi jelas. Kalau kamu dengar ini, berarti aku nggak selamat. Aku menutup mulut. Itu suara Maya. Ratih menangis tanpa suara. Suara di kaset berlanjut, terputus-putus, seperti direkam diam-diam. Mereka bilang aku sakit. Mereka kasih aku obat. Yang paling keras. Rena. Dia bilang aku harus hilang supaya semua aman. Ratih menangis. Tapi dia diam. Aku merasakan dada panas. Arga menatap Tante Rena dengan mata yang seperti bara. Suara Maya di kaset semakin pelan. Aku dengar mereka ngomong soal uang, soal surat, soal warisan. Kalau aku buka mulut, mereka bilang, anak kecil itu akan diambil. Arga. Nama Arga terdengar dari kaset, dan Arga langsung menutup mata, napasnya patah. Tante Rena menjerit lagi,
bukan marah panik, Mat-Ian. Mat-Ian itu. It's Sally Aaron and the Wonderland. Dia meraih meja, meraih apa saja. Tangannya menyambar vas kecil dan melemparkannya ke radio. Brak, radio jatuh. Tapi kaset masih berputar, suaranya jadi lebih serak, lebih parau. Arga melompat, menahan radio, menekan stop. Tapi sudah cukup, kata-kata Maya sudah masuk ke telinga kami, dan tidak akan bisa keluar lagi. Tante Rena melihat kami satu-satu. Lalu matanya berubah liar, dia berbalik, berlari ke pintu depan. Aku spontan mengejar, tapi Ratih menahan lenganku. Jangan Lisa. Enkot I've karandagru aisarandagru apanat. Arga sudah lebih dulu melesat. Dia mengejar Tante Rena sampai teras, menarik lengannya. Tante Rena berontak seperti orang kesetanan. Lepasin. Kamu anak durhaka. Arga mengunci genggamannya. Kalau aku durhaka, itu karena kamu yang bikin ayah mati. Tante Rena tersentak. Untuk pertama kalinya, wajahnya retak. Tapi retakan itu bukan penyesalan, itu ketakutan orang yang kedoknya jatuh. Dia menatap Ratih, lalu tertawa gemetar. Ratih? Kamu mau hancurin keluarga? Kamu mau Arga benci kamu seumur hidup? Ratih melangkah keluar, berdiri di depan pintu, suara parau tapi tegas. Dia boleh benci aku, tapi aku nggak mau dia hidup dalam kebohongan lagi. Tante Rena menatapku. Matanya menyipit. Kamu yang menghasut dia, ya? Aku menatap balik tanpa gentar. Aku cuma buka mata dia, yang kamu tutup 30 tahun. Tante Rena tiba-tiba merogoh tasnya, gerakannya harmon, cepat. Aku melihat kilatan logam. Pisau kecil. Jantungku berhenti. Kalau kalian gak bisa diam. Tante Rena mendesis, ya kalian ikut hilang. Arga langsung menarikku ke belakangnya. Ratih menjerit, maju tanpa pikir. Rena, jangan. Dan di detik itu, semuanya meledak. Tante Rena mengayunkan pisau. Arga menepis. Pisau itu meleset, dan menggores lengan Ratih. Ratih tersungkur, darah langsung merembes di baju rumahnya. Bu! Arga berteriak. Aku menjerit, berlutut, menahan Ratih. Tanganku gemetar menekan luka. Tante Rena terpaku sepersekian detik melihat darah. Lalu dia berbalik mau kabur lagi. Arga berdiri, matanya berubah jadi dingin total. Kamu gak akan pergi, katanya. Dia mengeluarkan ponsel, jari-jarinya cepat. Dia menekan tombol rekam, menghadapkannya ke Tante Rena yang masih memegang pisau. Katakan sekali lagi, Arga berkata pelan, kamu mau bikin kami hilang? Tante Rena panik. Matikan itu. Arga mendekat satu langkah, ponsel tetap mengarah. Katakan, biar semua orang dengar. Ikan baru kordan. Tante Rena menatap kamera. Matanya berkedip cepat, napasnya tersengal. Lalu, karena takut, karena terpojok, mulutnya akhirnya meluncur. Aku cuma mau semua aman. Dia menjerit. Maya itu harus hilang. Dia mau merusak kita. Aku menahan napas. Itu pengakuan. Arga menekan stop. Wajahnya datar, tapi matanya basah. Udah, katanya pelan. Sekarang selesai. Dan dari jauh, terdengar sirene. Aku tidak tahu siapa yang menelepon polisi, mungkin Arga diam-diam. Mungkin tetangga dengar teriakan. Tapi saat sirene makin dekat, Tante Rena baru sadar. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, dia tidak bisa lagi menghapus orang. Sirene itu datang seperti garis akhir yang selama ini cuma ada di mimpi buruk Ratih. Lampu merah biru memantul di dinding rumah kami, membuat ruang tamu berubah seperti panggung pengadilan. Tante Rena berdiri di teras, pisau kecil sudah jatuh entah kemana, tapi wajahnya masih keras-keras yang rapuh, keras yang sebentar lagi hancur. 2 polisi masuk, diikuti 1 petugas medis yang membawa tas. Arga langsung menunjuk lengan Ratih yang terus mengucur. Dia luka. Tolong. Suara Arga serak, tapi tegas. Petugas medis berjongkok, membalut cepat. Ratih meringis, tapi dia menahan. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pura-pura kuat, yang tersisa cuma perempuan yang akhirnya berhenti lari. Polisi menoleh ke Tante Rena. Bu, tolong ikut kami. Tante Rena tertawa gemetar. Ikut? Untuk apa? Itu cuma goresan. Mereka yang nyerang aku,
Arga mengangkat ponselnya. Tangannya masih bergetar, tapi videonya stabil. Aku rekam, Arga berkata dingin. Dan ada kaset, ada surat, ada bukti. Tante Rena menatap ponsel itu seperti menatap senjata api. Ratih mengangkat wajahnya pelan. Rena, suaranya pecah. Udah. Tante Rena menoleh cepat, matanya menyala. Kamu bilang udah setelah 30 tahun aku bersihin semua jejak? Kamu pikir kamu bisa cuci tangan? Ratih tersenyum kecil, pahit. Aku nggak cuci tangan. Aku baru berani ngotorin lagi. Demi kebenaran. Polisi minta bukti. Arga membawa map merah, surat maya, potongan koran, kwitansi klinik, dan menyalakan rekaman suara Maya yang masih sempat tersisa sebelum radio hancur. Aku melihat tangan Arga menegang tiap kali nama Arga terdengar dari kaset itu seolah masa kecilnya ditarik paksa keluar dari kubur. Polisi menulis cepat. Wajah mereka tidak lagi netral. Tante Rena mulai goyah. Itu rekaman bisa palsu. Surat bisa palsu. Ratih gila dia bisa bikin semua ini. Ratih menatap polisi. Lalu menatap Arga. Aku nggak minta dimaklumi, katanya lirih. Aku cuma minta. Arga tahu kenapa aku diam. Arga menatap ibunya lama. Matanya merah, tapi tidak ada ampun di sana. Kenapa, Bu? Suaranya bergetar. Kenapa ibu biarin aku hidup di rumah yang dibangun dari kebohongan? Ratih mengusap pipinya, air mata bercampur keringat. Karena waktu itu aku pikir, kalau aku buka mulut, aku kehilangan kamu. Aku pikir lebih baik aku jadi orang jahat di mata sendiri, daripada kamu jadi anak yang dicabut dari ibunya. Arga menelan ludah. Dan Maya? Ratih menutup mata. Aku gagal melindungi dia. Aku merasakan dada sesak. Aku melangkah mendekat, suara aku pelan tapi tegas. Bu! Maya benar-benar hilang kemana? Ratih membuka mata, menatapku penuh rasa bersalah. Aku cuma tahu satu tempat. Setelah malam itu, Rena bilang dia sudah beresin di luar kota. Ada rumah singgah lama milik teman suamiku. Aku nggak pernah berani ke sana. Polisi mencatat cepat. Alamatnya? Ratih menyebutkan lokasi yang samar. Nama daerah yang membuatku merinding. Tempat yang bisa jadi awal pencarian ulang. Tante Rena menjerit, seperti hewan yang terpojok. Kamu mau seret aku ke neraka? Ratih menatapnya datar. Kita sudah di neraka dari dulu, Rena. Bedanya, sekarang lampunya dinyalain. Polisi memborgol Tante Rena. Saat borgol mengunci, suara klik itu terdengar lebih keras daripada sirene. Tante Rena meronta, tapi sudah tidak ada yang takut lagi. Dia menatap Arga, berusaha menancapkan racun terakhir. Arga, kamu pilih dia? Kamu pilih istrimu? Kamu akan menyesal? Kamu akan benci ibumu. Arga menatapnya tajam. Aku sudah benci kebohongan sejak hari ini. Tante Rena dibawa keluar. Suaranya makin jauh, tapi tetap menggores. Di dalam rumah, tinggal kami bertiga. Aku, Arga, dan Ratih, yang duduk dengan lengan terbalut. Ratih menghela napas panjang, seperti baru pertama kali dalam hidupnya bernapas tanpa beban. Aku siap dihukum, katanya pelan. Kalau polisi tanya peranku, aku akan jawab. Aku nggak akan lari lagi. Aku menatap Arga. Aku melihat rahangnya mengeras, tapi bahunya turun seperti orang yang akhirnya mau menangis. Arga duduk di depan ibunya. Bu, katanya lirih, aku nggak tahu bisa maafin sekarang. Tapi, aku juga nggak mau hidup dibohongi lagi. Ratih mengangguk, air mata jatuh. Itu cukup. Itarini sawa, aku menggenggam tangan Arga pelan. Dalam hati aku tahu, malam ini, kebenaran memang menang. Tapi harganya mahal. Karena setelah polisi pergi, setelah teriakan hilang, yang tersisa di rumah ini bukan lega melainkan reruntuhan yang harus kami bangun ulang, pelan-pelan, dari nol. Pagi itu, rumah terasa beda. Bukan karena ada garis polisi yang sempat menempel di pagar, atau karena tetangga mulai bisik-bisik dari balik gorden. Tapi karena untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rahasia yang bersembunyi di balik senyum manis. Ratih duduk di kursi dekat jendela, lengan masih terbalut. Wajahnya pucat tapi matanya lebih jernih daripada yang pernah kulihat. Seperti orang yang akhirnya berhenti tenggelam. Arga berdiri di halaman, menatap tanah lama yang selama ini menyimpan kebohongan.
Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya pelan. Kita mau ngapain sekarang? Suaraku lirih. Arga menelan ludah. Kita cari Maya. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keputusan itu bukan sekadar amarah. Ini penebusan. Ini cara Arga membayar hutang yang bukan dia buat. Ratih menoleh dari kursinya, suaranya pelan tapi tegas. Kalau kalian pergi, bawa aku. Arga terdiam. Aku bisa lihat pertarungan di wajahnya antara kecewa, marah, dan sisa cinta seorang anak. Aku nggak janji aku bisa maafin cepat. Arga berkata akhirnya. Ratih mengangguk kecil. Aku nggak minta maaf itu dipercepat, aku cuma nggak mau lari lagi. Aku menarik napas panjang, lalu menatap Ratih. Bu, ibu salah. Tapi ibu juga terluka. Ratih memejamkan mata, air mata jatuh pelan. Aku pikir melindungi itu artinya menutup. Ternyata melindungi itu berani membuka. Aku menggenggam tangan Arga lebih erat. Dalam satu malam, kami kehilangan rumah lama yang kami kenal. Tapi mungkin, kami juga baru dapat rumah yang lebih jujur. Di dalam tas kecilku, aku menyimpan satu foto Maya wajah perempuan yang selama ini dihilangkan, dan aku berjanji dalam hati, selama aku masih bernapas, nama itu tidak akan lagi dikubur. Karena kebenaran memang bisa menghancurkan. Tapi kebohongan membunuh pelan-pelan. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal yang paling pahit, tapi paling penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang dia sembunyikan, sebelum kamu tahu luka apa yang memaksanya diam.